Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Senang banget nih saya bisa menyapa kawan pajak pada hari ini, khususnya di acara podcast kita di Pacarita, Pajak Punya Cerita. Podcast kali ini kita akan membahas tentang PMK nomor 48 tahun 2023. PMK ini membahas mengenai PPh dan PPN atas penjualan emas perhiasan, emas batangan, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan pengusaha emas batangan. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu penyuluh di KPP Pratama Makassar Barat. Ada Mbak Elva Dwi Rosanti di sini. Halo. Halo Mbak Elva, gimana kondisi Mbak Elva? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita langsung saja ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Elva mengenai PMK nomor 48 ini. Sebenarnya PMK 48 ini tentang apa sih Mbak? Bahas apa aja? Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya Mbak Tata. Nah, untuk PMK nomor 48 tahun 2023 ini yaitu peraturan tentang PPh dan PPN atas penjualan emas perhiasan, emas batangan, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan pengusaha emas. Nah, sebenarnya peraturan ini tuh menggantikan peraturan sebelumnya. Itu PMK nomor 30 tahun 2014 tentang PPN atas emas perhiasan dan PMK nomor 41 tahun 2022 tentang PPh pasal 22 atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Atau lebih jelasnya sih, aturan ini lebih memperjelas tentang pajak apa yang digunakan kepada penjualan emas. Berarti PMK nomor 48 tahun 2023 ini adalah peraturan tentang PPh dan PPN mengenai penjualan emas perhiasan gitu ya. Jadi PMK nomor 48 tahun 2023 ini adalah peraturan tentang PPh dan PPN atas penjualan emas perhiasan, emas batangan, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pabrikan emas ataupun oleh pengusaha emas. Nah, untuk peraturan ini sendiri itu sudah diundangkan per tanggal 28 April tahun 2023 dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 2023. Benar sekali. Eva, tadi kan dari judulnya ada tuh disebutkan emas perhiasan, ada pabrikan emas, terus ada pedagang emas, ada konsumen akhir juga. Ini bisa dijelaskan lebih rinci nggak sebenarnya definisinya apa aja sih? Oke, boleh. Di sini saya jelaskan video definisinya. Jadi untuk yang dimaksud emas perhiasan adalah pemberian dalam bentuk apapun yang barangnya sebagian langsung dari emas, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata atau menandai yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Nah, untuk perbedaan dari yang pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan dan konsumen akhir yaitu yang pertama nih, pabrikan emas adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan pedagang emas perhiasan adalah pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan atau biasanya yang disebut distributor atau grosir dengan atau dan eceran atau biasanya disebut grosir dan eceran. Nah, untuk yang terakhir dimaksud dengan konsumen akhir adalah pembeli atau penerima jasa yang mengkonsumsi secara langsung barang atau jasa yang dibeli atau diterima dan tidak menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut dimaksud untuk kegiatan usaha. Jadi untuk konsumen akhir ini barang yang sudah dibeli tidak boleh diperjualbelikan. Berarti seperti saya dan Mbak Elsa itu bisa juga disebut sebagai konsumen. Nah, jadi hanya pengguna saja. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan nomor 30 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengusaha emas perhiasan diwajibkan melaporkan usahanya ke kantor pelayanan kerja yang membiayai kerjanya meliputi kegiatan usaha untuk bukan sebagai PKP atau pengusaha. Dan di pasal 6 ayat 2 juga berarti bahwa mereka emas perhiasan dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 selama 1 tahun tetap wajib diumumkan sebagai PKP. Jadi intinya
semua pedagang emas wajib untuk PKP. Oke, meskipun omsetnya ini tidak lebih dari 48 ya. Jadi tidak mengikuti aturan yang kalau kurang dari 48 M nggak wajib PKP. Jadi mungkin kebalikan dari pedagang emas. Jadi bukan pajak yang memiliki usaha perdagangan emas, maka silakan mengukuhkan diri sebagai PKP di KPP terdekat. Nanti silakan datang langsung ke kantor pajak, nanti dikasih tahu persyaratannya. Oke, baik. Karena sudah PKP berarti ada kewajiban untuk membuat faktur pajak berapa atau tidak ada? Karena kan perdagangannya emas nih komoditasnya. Nah, di sini saya kasih tahu dulu yang kewajiban yang pertama, untuk pedagang emas wajib membuat faktur pajak lengkap. Ada cara nih, kalau misalnya penyerahannya kepada konsumen akhir. Jadi kalau misalnya pedagang emasnya jual ke Batak nih, jadi konsumen akhirnya perlu pakai faktur pajak. Oh, berarti bisa diganti yang lain atau Iya, tidak? jadi untuk penjualan atas nama data ini bisa langsung saja dilaporkan di SPT Masa BPN di bagian AB kolom pajak yang ditunggu. Jadi kalau misalnya langsung konsumen akhir, misalnya nih yang beli satu hari 10.000 orang, kan nggak mungkin buat faktur satu sakit benar juga. Jadi langsung ditotal aja penghasilannya, dimasukkan di SPT Masa. Kedua, wajib pajak wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara, itu sudah pasti. Yang ketiga itu wajib melaporkan SPT Masa PPN. Untuk pelaporan SPT Masa PPN sendiri itu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jadi kalau misalnya transaksi di bulan Agustus bisa langsung dilaporkan di akhir bulan September. Jangan sampai akan ada sanksinya. Oh, ada sanksinya, benar. Untuk sanksi ketahuan atau tidak lapor sama sekali akan digunakan sanksi administrasi sebesar 500.000 rupiah. Ya, lumayan juga ya kalau 500.000 terus di beberapa bulan. Nanti kan berakibat tuh. Kan bisa digunakan untuk modal lagi gitu ya oleh kawan pajak. Baik, itu tadi ya kawan pajak ya, harus dipastikan untuk melaporkan SPT Masa PPN-nya dan pelaporannya ini tidak telat. Ya, jadi ya wajib diingat-ingat tuh biar terhindar dari sanksi administrasi ya. Wajib melaporkan meskipun dia ada ataupun tidak ada sanksi, tetap lapor yang boleh, karena itu konsekuensi sebagai PKP. Berarti untuk pelaporannya ini bisa kawan pajak akses di web strip.efaktur.pajak.go.id. Benar, maksudnya itu nanti di langsung muncul tuh ya di web efaktur, dia web efaktur yang pertama. Atau kalau misalnya ada kesulitan bisa datang langsung ke kantor pajak, nanti akan dipandu cara pelaporan. Sekarang kita bahas yang agak berat dikit. Boleh ya, ada siap nggak nih? Siap. Mengenai tata cara perhitungan PPh dan PPN-nya, tata caranya seperti apa nih? Kan PMK 48 ini tadi yang spesifik membahas mengenai PPh dan PPN-nya. Nah, gimana tuh? Nah ini saya jelaskan satu dulu ya. Oke, boleh. Untuk penyerahan Mas Brian sendiri, yaitu untuk PPh-nya wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,22% dari harga jual. Itu berlaku untuk pabrikan ataupun pedagang juga. Namun ada kemungkinan juga untuk penjualan emas tersebut apabila diserahkan kepada konsumen akhir, BP yang dikenai PP 55 tahun 2022 atau BP yang memiliki SKP pemungutan BP pasal 22 tidak diwajibkan memungut PPh pasal 22. Jadi kalau misalnya dia ada BP yang 0,5% itu tidak wajib dipungut pasal 22. Jadi kecuali wajib pajak tersebut ya. Untuk PPN itu menjadi dua kategori. Yang untuk PKP pabrikan lebih dahulu ya, wajib memungut PPN dengan besar tertentu sebesar yang pertama itu 1,1% dari harga jual untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada pabrikan lainnya dan pedagang. Nah, yang kedua itu sebesar 1,65% dikali harga jual itu kalau penyerahannya kepada konsumen akhir. Jadi ada perbedaan ya. Benar. Tergantung penyerahannya ini ke siapa. Jualnya ke siapa gitu. Nah, yang kedua itu untuk PKP pedagang. Wajib memungut PPN besar tertentu sebesar 1,1% dari harga jual untuk penyerahan emas perhiasan kepada pedagang lainnya dan konsumen akhir apabila PKP memiliki faktur pajak lengkap atas perolehan emas. Nah, yang kedua untuk 1,65% dari harga jual untuk penyerahan emas kepada pedagang lainnya dan konsumen akhir apabila PKP tidak memiliki
faktur pajak. Nah, di sini ada berbeda tarifnya itu dari fakturnya. Faktur pajaknya. Nah, kalau misalnya penjualnya buat atau memiliki faktur pajak kepada penjual pembelinya tadi, itu bisa dikenakan tarif yang lebih rendah. Kalau misalnya dia tidak punya fakturnya atau tidak membuat faktur, dia harus dikenakan tarif yang lebih besar. 1,65 ya. Untuk tarif yang terakhir yaitu 0% kali harga jual penyerahannya kepada pabrik. Nah, untuk yang kategori kedua yaitu penyerahan emas batangan. Sebenarnya untuk penyerahan emas batangan sendiri sama, PPh-nya sebesar 0,25%. Dan dikecualikan apabila dia transaksinya dengan konsumen akhir, PP yang dikenai PP 55 tahun 2022 dan PP yang memiliki SKB pemungutan PPh pasal 22 atau Bank Indonesia. Jadi sebenarnya sama aja sih untuk kategori nah, untuk PPh-nya sendiri bagi wajib pajak PKP pabrikan atau PKP pedagang melakukan PPN atas penyerahan emas batangan selain kepentingan cadangan devisa negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi di sini ada tarif tersendiri nanti disesuaikan dengan peraturan yang atau KUK yang sudah berlaku. Ya, jadi tergantung juga ini ya kepentingannya untuk apa. Kepentingannya. Dan yang terakhir yaitu penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas atau batu permata atau batu lainnya yang sejenis. Untuk PPh-nya juga sama ini sebesar 0,25% ya dari harga jualnya. Untuk pengajuannya juga sama. Untuk PPN wajib pajak PKP pembukaan atau PKP pedagang wajib memungut PPN dengan besaran tertentu atas penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan batu lainnya yang sejenis sebesar 1,1% dari harga jual. Seperti agak lumayan panjang ya mengenai PPh dan PPN-nya ini. Iya, di sini jadi dari antara tiga kategori itu yang sama yang PPh dua-dua ya. Nah, untuk pengenaan PPh-nya nih, baik bagi pabrikan atau pedagang, ini kan sama nih tadi perlakuannya. Dan sedangkan perhitungan PPh-nya berbeda ya, gitu. Tergantung dari siapa yang melakukan transaksi, apakah PKP pabrikan atau PKP pedagang. Nah, dan kepada siapa juga penyerahannya. Iya, betul. Kemudian apa juga yang dijual? Iya, benar. Emas perhiasan, emas batangan, atau batu permata gitu ya. Setelah tadi dijelaskan oleh Eva, nah mungkin akan ada nih pertanyaan-pertanyaan baru yang dipikirkan oleh wajib pajak nih, yang muncul di benaknya wajib pajak. Jika misalkan nih ada seseorang yang menerima imbalan jasanya ini dalam bentuk emas perhiasan, apakah dia nanti kira-kira terkena pajak juga atau enggak? Oke, untuk dalam hal imbalan jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan atau bahan seluruhnya dari emas, itu diberikan dalam bentuk natura dan atau penikmatan. Maka pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Oh, gitu. Jadi kenanya nanti PPh 21 atau PPh pasal 23 gitu. Kalau misalkan dipotong hanya dipotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 23 aja. Untuk PPh dua-duanya berarti tidak dikenakan ya ini? Di sini saya jelaskan dulu ya untuk dalam hal natura yang dimaksud yang diberikan dalam bentuk barang berupa emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas atau batu permata atau batu lainnya. Maka atas penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas atau batu permata tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Jadi kalau dia sudah dipotong PPh 21 atau 23 tidak boleh lagi dikenakan PPh pasal 22, berarti hanya salah satu aja ya? Iya, jadi nggak boleh. Kemudian untuk kewajiban yang harus dilakukan sebagai pemotong atau pemungut PPh-nya ini kira-kira apa aja Mbak? Nah, untuk wajib pajak yang dikenakan atau dipungut PPh pasal 22 itu kewajiban bagi pemungutnya yang pertama membuat bukti pemungutan PPh pasal 22 dan menyerahkan kepada pihak yang dipungut. Ini wajib ya. Yang kedua menyetorkan PPh pasal 22-nya ke kas negara dan yang ketiga melaporkan SPT masa publikasinya. Jadi setelah dia membuat bukti potong wajib menyetorkan pajaknya
tetap harus melaporkan juga. di masa identifikasi ya. Nah, untuk pemotong PPh pasal 1 dan 23 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 dan 23 lalu menyerahkan kepada pihak yang foto. Yang kedua sudah pasti menyetorkan PPh-nya. Dan yang ketiga melaporkan di SPT masa pasal 21 ataupun di SPT masa PPh modifikasi. Jadi intinya untuk pemotong atau pemungut ini sama ya, Tetap harus pertama buat bukti potong, kemudian menyetorkan, lalu melapor. Dan jangan lupa untuk laporannya itu paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Oke. Kemudian untuk pengakuan pajak masukannya nih Mbak, untuk di pedagang emas ini seperti apa di aturan baru ini? Apakah dia bisa dikreditkan atau tidak? Pasti kan udah banyak yang tanya ya. Nah, kalau untuk pajak masukannya ini bedanya dengan peraturan yang sebelumnya itu, mohon maaf, untuk pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan BKP atau JKP yang PPN terutamanya dipungut menggunakan tentara tertentu tidak dapat dikreditkan. Jadi sudah beda dengan peraturan yang sebelumnya ini masih bisa dikreditkan untuk PMK 48 ini mulai 1 Mei ya Mbak ya, itu sudah tidak bisa dikreditkan lagi. Oke, tadi ya berbiasa sekali perbincangan kita mengenai PMK nomor 48 tahun 2023 tentang PPh dan PPN atas penjualan emas batangan, emas perhiasan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan dan pengusaha emas batangan. Terima kasih banyak ya Mbak Elva sudah ini pengetahuan mengenai PMK nomor 48. Terima kasih juga untuk kawan pajak yang sudah menonton podcast Pecarita KPP Pratama Makassar. Nantikan terus podcast kami selanjutnya dan juga live IG penyuluhan KPP Pratama Makassar Barat selanjutnya. Pastinya akan membahas mengenai peraturan-peraturan perpajakan terbaru ya, saya. Dan yang menarik pasti benar juga. Nanti pastikan kawan pajak tidak lupa untuk memfollow dan subscribe akun media sosial KPP Pratama Makassar Barat. Ada IG-nya di @pajak_mks_barat, kemudian ada YouTube kantor kami KPP Pratama Makassar Barat. Ada juga Twitter dan Facebook dengan nama yang sama. Oke. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita pajak punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.